Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat. Hari ini saya mencoba untuk ini ya, kita masih berbicara seputar PMM ya. Jadi untuk pelatihan mandiri kita sebagai guru, kita memang diberi kesempatan banyak untuk belajar secara mandiri. Nah, di pengembangan diri ini sekali lagi untuk pelatihan mandiri ini kita bisa menyelesaikan banyak modul ya. Jadi ini yang menjadi bahan pembelajaran kita. Hari ini terkhusus saya akan mencoba bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat. Ya ini kurang lebih saya sudah ada ini ya sekitar satu 2 3 4, terus kemudian ada 5. Ini ada 5 sertifikat yang sudah saya tersedia gitu ya, karena memang sebelum mendapatkan sertifikat ini kita harus melakukan aksi nyata dulu ya, misalkan soal Merdeka Belajar. Jadi setelah kita mempelajari modul-modulnya, kemudian kita mengerjakan aksi nyata. Terus di sini sertifikat sudah tersedia, maka kita lihat saja. Dan bagaimana mengunduhnya ini belum bisa diunduh Bapak Ibu guru ya, karena kita belum melaksanakan yang namanya konfirmasi data diri. Jadi ini data diri yang harus dikonfirmasi apakah sama atau tidak. Saya kira ini langsung jadi konfirmasi data dirinya. Oh, lumayan lengkap sekali nih ya. Nggak tahu nih bisa ditutup nggak nih, tapi oke lah, kayaknya nggak perlu ditutup lah, karena ini kayaknya sih umum-umum aja gitu. Nah, terus habis itu kita simpan. Nah, setelah simpan maka baru dapat diunduh seusai dimuat. Oke, kita lihat kan sudah konfirmasi ya, ini belum bisa diunduh nih. Coba kita muat ulang. Oke, sudah bisa diunduh ya. Kini untuk halaman jamnya gitu ya. Jadi ada 39 jam, luar biasa ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang PNS sangat berguna sekali gitu ya. Tapi untuk bagi yang bagi yang swasta mah ya kayaknya sih nggak begitu bermanfaat ya. Tapi paling tidak dengan adanya sertifikat ini bisa menjadi ini loh, aku udah mengerjakan ini gitu ya, ini nomor sertifikatnya. Oke, ini diunduh set. Langsung keluar ini ya, ini belum terunduh sepertinya. Kita salin kah, simpan kah? Oke, simpan gambar. Oke, ini untuk sertifikat 1. Ini yang tadi untuk sertifikat ini ya, simpan sebagai gambar. Dan selesai. Ini untuk sertifikat yang pertama ya, ini tentang pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar pada tanggal 18 November. Ini 18 November ya dikeluarkan ya. Terus kemudian yang berikutnya ini sebetulnya saya sudah pernah membuat konten juga tentang ini. Terus yang kedua, kurikulum Merdeka. Jadi ini aksi nyatanya pilih yang paling mudah Bapak Ibu guru ya. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan ini ya, semacam menyebarkan begitu ya pemahaman kurikulum Merdeka kepada rekan-rekan guru begitu. Jadi pilih yang paling mudah, karena dalam melakukan aksi nyata banyak pilihan-pilihan yang memang bisa membantu kita untuk mendapatkan sertifikat ini ya. Yang paling mudah yaitu kalau yang untuk 1 dan 2 itu melakukan ini ya, semacam kita menyebarkan gitu loh ya. Jadi pemahaman kita tentang entah itu Merdeka Belajar maupun kurikulum Merdeka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, let's see, ini juga sertifikatnya sudah mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi ini aksi nyatanya saya mau merumuskan ATP ya, atau alur tujuan pembelajaran. Ini yang saya lakukan dan sudah terverifikasi. Ini belum bisa diunduh karena saya belum melakukan konfirmasi. Ini sudah betul ya data-datanya.
Terus saya klik saja confirm. Oke, saya menyatakan udah betul, kemudian selesai. Kemudian kita refresh supaya nanti tombolnya ini hidup ya. Jadi kita refresh dulu. Ini belum hidup nih tombolnya nih, belum bisa diklik. Ada menunggu sertifikat Anda sedang diproses. Oke, masih diproses, jadi harus bersabar. Oke, kita tunggu dong. Oh, belum, masih beberapa tunggu setelah Anda data diri selesai dimuat. Masih berproses. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah melakukan konfirmasi, kita lihat oke, sudah selesai. Ini data-data sudah ada. Tadi kan masih kosong gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini kliknya kayaknya nggak bener ya. Oke, kita unduh saja yang ini. Sama seperti tadi, diklik kanan, kemudian simpan. Oke, ini aduh, langsung dikasih nama nih supaya nggak bingung. Di cancel dulu ya. Ini untuk sertifikat yang ini ya. Sorry, ini untuk yang perencanaan pembelajaran. Oke, ini ya perencanaan pembelajaran. Oke, disimpan sebagai gambar. Terus di sini tulis di perencanaan pembelajaran kita supaya nanti sertifikat perencanaan. Oke, nanti di copy saja ya untuk yang keduanya supaya nanti nggak bingung Bapak Ibu ya. Jadi kita copy saja. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba yang kedua ya, yang jam mungkinnya 30 jam. Oke, kita klik kanan, simpan sebagai, kita kopikan di sini ya yang tadi perencanaan tadi supaya tidak bingung nanti. Oke, sudah 2 sertifikat, kemudian 1, 2, 3 perencanaan sudah, kemudian bagian asesmen. Nah, bagian asesmen ini besok ini ada apa, webinar, tapi kayaknya saya nggak bisa. Saya udah daftar sih webinar ini, tapi kayaknya nggak bisa ikut deh karena ada sesuatu. Ini asesmen untuk ini ya, untuk apa namanya, jadi saya melakukan asesmen diagnostik gitu ya, atau asesmen awal pembelajaran. Jadi istilahnya kan sekarang gitu, asesmen. Ini di sini kalau diklik ini masih belum ada ya, ini belum ada apa namanya, nama-namanya gitu. Jadi kita harus konfirmasi dulu. Konfirmasi data diri, spread. Oke, kemudian simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Kita nanti baru di reload ya, supaya ini langsung muncul nama-namanya di sini. Treng, langsung sudah ada ya. Jadi ini untuk yang assessment. Oke, kita unduh. Klik kanan, simpan gambar sebagai, di sini tulis assessment. Supaya sekali lagi nggak bingung ya, karena kita tadi downloadnya udah banyak ya, sebenarnya sudah di copy saja supaya nanti nggak bingung. Kita simpan. Oke, yang berikutnya adalah ini ya, kita unduh juga. Sudah 30 jam. Kita simpan juga ini supaya nggak bingung ya. Ini ada asesmen. Susah ya ini mouse-nya, aduh sorry, pas twist. Oke, kita simpan. Oke, dan terus berikutnya asesmen sudah. Oke, terus kemudian oke ya, dan yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah soal disiplin positif. Oke, lihat sertifikat, kita konfirmasi data diri dulu. Oke, kita simpan, kita refresh. Belum dimuat ya, jadi sinyalnya agak
sinyalnya agak ini nih, agak nyangkut nih. Oke, sudah masuk ya ini datanya, kita unduh saja. Sama seperti tadi ya, ini disiplin positif. Jadi saya melakukan aksi nyatanya dengan membuat kesepakatan kelas gitu ya. Jadi kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari di modul ini, disiplin positif disiplin ya, supaya nanti memudahkan saja ya. Kita copy. Oke, simpan. Kemudian yang ini kita unduh juga. Ini ada 40 jam. Wah, luar biasa ya 40 jam. Wow, tapi ya oke, kita tempel aja di sini. Oke, paste. Oke, demikian Bapak Ibu Guru cara untuk mendownload. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, sekali lagi ada beberapa yang belum saya lakukan aksi nyata. Ada 1, 2, 3. Ini masih menunggu validasi ya, aksi nyatanya sudah. Ini khusus untuk kepala sekolah, jadi ini refleksi diri belum juga. Ini sudah, tinggal melakukan aksi nyata. Untuk refleksi diri ini masih ada beberapa modul yang belum saya pelajari Bapak Ibu Guru ya, jadi nanti akan ya sambil berjalan ya. Terus kemudian apa lagi ya? Kayaknya itu ya yang bisa saya bagikan, bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat, cara mengunduh gitu. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata ini yang harus kita lakukan. Jadi supaya apa yang sudah kita pelajari dapat kita praktekkan intinya gitu. Jadi untuk penguatan profil ini ini masih harus ini ya memodifikasi modul gitu ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini ya agak berat juga sih, karena emang harus salah satunya itu harus ini ya, harus memilih gitu ya. Ini ada merancang modifikasi modul project ini yang kemudian, atau merancang modifikasi rubrik assessment, menentukan tema topik, dimensi, elemen dan suplemen project. Ini guru dan kepala sekolah bisa melakukan ini. Menentukan tim, fasilitas project, alokasi waktu dan tahapan kesiapan. Wow, ini yang agak berat ya. Ini belum saya lakukan. Oke, mungkin nanti dalam waktu dekat lah ini akan saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu Guru ya, jangan lupa untuk terus belajar di platform ini. Saya kira platform ini sangat baik sekali untuk kita bisa benar-benar untuk menambah wawasan kita, pemahaman-pemahaman baru tentang paradigma pembelajaran kita. Memang kurikulum sejatinya harus berubah gitu ya. Karena kurikulum itu menyesuaikan dengan kodrat zaman anak gitu. Jadi apa yang terjadi pada anak sekarang tentu akan sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi anak-anak kita di kemungkinan di tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun yang lalu. Jadi sesuai dengan kodrat zaman mereka. Tapi pada prinsipnya pembelajaran atau pendidikan itu memang harus sekali lagi berpusat pada murid. Kita sebagai guru hanya menuntun, membimbing, kalau dalam istilah Jawanya itu among, jadi ngemong ya. Jadi kalau istilah Gajah Dewantara itu murid itu sudah memiliki semacam garis atau kodrat mereka masing-masing, namun belum nampak jelas atau nampak nyata. Jadi kita sebagai guru diajak untuk mendampingi anak-anak kita menemukan atau mempertebal kodrat mereka begitu ya. Jadi bukan istilahnya mereka sudah ditentukan untuk menjadi apa gitu, tapi melalui bimbingan kita anak-anak bisa menemukan apa sih sesungguhnya yang ada dalam diri mereka. Jadi kita sebagai guru diajak untuk semakin menyadari tentang peran kita ini. Jadi yang tadinya kita yang aktif, sekarang tentunya siswa atau murid kita yang akan aktif. Demikian ini ya berkaitan dengan sertifikat untuk pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Oke, sampai berjumpa lagi di update atau apa ya. Yang kemudian nanti saya juga akan berencana untuk ini ya, untuk bagaimana sih cara mengupload ini ya, mengupload perangkat ajar atau modul kita di PMM. Jadi saya sudah berhasil
berbagi di platform ini. Jadi saya membuat modul ajar. Jadi untuk pendidikan agama Katolik kelas 7 sampai 8. Ini yang sudah saya coba untuk bagikan. Jadi ada 3 modul ya. Ini ada modul apa namanya yang lain yang diterbitkan juga oleh ada oleh Pak Atrik, ada oleh Pak apa namanya Pak ini yang berhasil saya ini ya. Ini penulisnya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya, yang hasil dari kolaborasi dari apa namanya pelatihan di Jakarta. Jadi hasil kolaborasi ini berhasil saya upload di sini. Jadi bisa dilihat. Mungkin kita undi saja ya supaya kita bisa lihat modulnya. Lihat progresnya di notifikasi ponsel. Buat notifikasi ponsel ya. Ini penulisnya ya. Ini ada saya, ada Pak Paulus Astriadi, dan 3 lainnya. 3 lainnya ini di modul akan nampak jelas ya siapa aja yang menuliskan. Karena di sini tidak tertuliskan secara umum. Oke, mengunduh perangkat ajar. Oh ini sudah ya. Ini coba dilihat untuk modul ajarnya. Dan ini yang berhasil kami susun ya. Ini penulisnya waktu pelatihan di Jakarta. Ada Ibu Ibu lagi. Ada saya ini dari Lampung, ada dari Manggarai Timur NTT, ada Kalimantan Tengah oleh Pak Petrus. Kemudian Teresia Martini dari Pangkal Pinang. Ini yang berhasil kami susun ya, dan kami bagikan. Silakan untuk juga dimanfaatkan. Bisa menjadi referensi, boleh seperti ini atau yang lain. Tapi intinya bahwa ini adalah soal perencanaan, ya, semacam RPP. Jadi dibuat, dikemas melalui ini ya, melalui bentuk yang apa ya, yang agak lebih menarik begitu ya, tidak hanya tabel-tabel begitu. Jadi ini dibuat secara lebih menarik. Gimana cara membuat ini? Menggunakan Canva. Jadi ternyata akun Belajar ID kita sangat bermanfaat sekali, karena memang di Canva itu ada edisi untuk ini ya, edisi untuk kayaknya sih untuk edukasi gitu ya, edukator gitu. Jadi kalau kita lihat di Canva gitu ya, coba saya lihat. Ada ini. Nah ketika kita ini sambil melebar nggak apa-apa ya, jadi supaya sharing kita agak sedikit lengkap ini. Nah ini ada, saya menggunakan login menggunakan Belajar ID. Terus di opsi ini ada education gitu ya. Nah kita pilih yang education, gini adalah menunjuk kepada sekolah kita gitu. Biasanya kalau kita sudah login menggunakan Belajar ID kita ada 2 opsi. Satu opsi sebagai personal, atau ini versi gratisnya gitu ya. Kalau education ini kita memiliki fitur-fitur yang kayak fitur pro gitu loh. Jadi misalkan removing background dan macam-macam hal lain itu bisa kita ini ya, bisa kita lakukan gitu. Ini misalnya nih yang sudah saya buat ini dalam program guru penggerak. Kebetulan saya masuk ke angkatan kelima. Ini bentuk aksi nyatanya itu apa ya, apa namanya, untuk kita lihat kenapa ini rusak nih. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau misalkan nanti toh kita akan presentasikan, ini memudahkan kita untuk ini ya, untuk apa namanya. Nah, ini contohnya. Aduh, bagus banget. Begitu, agak keras sekali ya suaranya. Jadi ini aksi nyata saya untuk modul 3.3. Terpindah-pindah. Jadi
membuat program ini untuk peserta didik atau murid kita supaya mereka mampu mengembangkan diri mereka gitu, atau kemampuan-kemampuan yang sudah mulai mereka miliki, entah itu ini kegiatannya intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler sebetulnya, karena memang di luar jam belajar menggunakan waktu luang untuk membuat sebuah liputan jurnalistik begitu. Jadi ini contohnya begitu. Jadi untuk membuat seperti ini sih apa ya membutuhkan kreativitas ya. Jadi bisa menggunakan apa namanya Canva untuk ini yang home ya, memakai akun Belajar ID kita begitu. Jadi ini sangat memudahkan kita karena memang banyak kayak ikon-ikon menarik begitu yang membantu kita untuk menyusun ini supaya lebih menarik tentunya ya. Oke, demikian agak menyimpang sedikit ya dari PMM, tapi yang jelas ini merupakan sekali lagi nanti juga saya akan berbagi sih gimana caranya untuk ini. Jadi nanti kita harus login dulu kalau mau berbagi ya, nanti supaya videonya nggak terlalu panjang sih. Jadi ini nanti bisa ke ini ya, ke kalau kita mau ini kita bisa daftar menjadi kontributor ya. Jadi ini ada belajar menjadi kontributor. Kita mau mengkontribusi apa sih? Misalkan kita mau berkontribusi modul aja. Ini daftar-daftar kontribusi yang apa namanya sudah dibuat oleh teman-teman. Ini ada beberapa. Kita misalkan kita lihat ya. Untuk fase apakah yang saya masuk di sini fase D, mata pelajaran agama, coba pendidikan agama. Oke. Mata pelajarannya banyak bener nih. Pendidikan agama Kristen, Konghucu, atasnya Katolik ya. Oke, ini sudah terbit fase D di sini. Cuma satu. Yes, sudah berkas. Tapi kalau di PMM sudah ini sudah ada ya. Kalau di sini baru satu yang terdeteksi di sini. Ini sudah terbit tanggal 28 Oktober. Jadi sudah yang terakhir ya, yang saya publikasikan terakhir. Nih. Oke. Jadi begitu ya, nanti kita silakan kalau yang mau berkontribusi silakan masuk ke ini yang menjadi kontributor, jadi bisa daftar di daftarnya di mana ya? Nantilah ya di kesempatan berikutnya lah ya, nanti akan saya sampaikan bagaimana ini penulisnya. Terima kasih tim ya, ini luar biasa tim saya ini. Ini sudah banyak yang S2, ini Bu Martina, Bu Martini deh kok Martin. Oke, demikian teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, untuk ini ya perangkat, terus kemudian terutama untuk pelatihan mandiri ya. Silakan untuk terus menginspirasi murid-murid kita untuk senantiasa belajar. Oke, demikian, bye bye, God bless, Tuhan berkati.